Sip FM dan Gosmad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan kembali dalam suasana yang sehat walafiat. Semoga penjenengan semuanya pun di saat ini kondisinya juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kali ini saya akan menjabarkan sedikit tentang hikam 35. Ini nanti bisa sedikit mengobati ketidakpahaman kita ataupun menjadi penerang hati kita sedikit, walaupun sedikit, semoga bisa bermanfaat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam takdim selalu untuk para kiai, para alim ulama, para habib, para ustadz, para sesepuh bini sepuh semuanya. Semoga kita selalu digolongkan menjadi orang-orang yang taat dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan selalu dapat menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya sampaikan bila mana nanti uraian kata maupun kalimah di penjabaran ini nanti ada kesalahan maupun ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam 35 yang artinya barang siapa yang bersinar terang dengan taat di masa permulaannya yaitu salib, pasti akan bersinar terang pula di masa akhirnya dengan cahaya nur makrifat. Kata barang siapa yang bersinar terang dengan taat di masa pemuliaan yaitu salib, pasti akan bersinar terang pula di masa akhirnya dengan cahaya nur makrifat itu tadi. Barang siapa yang kuat tawakalnya di masa permulaannya, maka dia akan mendapat hidayah dan akan bersinar terang terus hingga masa sampainya ke hadirat Tuhannya. Itu tadi hikam 35. Saya lanjut lagi hikam 35, masih hikam 35 ya. Pangkal segala maksiat ataupun kelalaian dan syahwat adalah ridho terhadap nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkal segala maksiat, kelalaian, syahwat adalah ridho terhadap nafsu, dan pangkal dari segala ketaatan, kewaspadaan, dan kesucian adalah engkau ridho terhadap hawa nafsu. Bersahabat dengan orang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk pada hawa nafsunya. Ilmu macam apa yang disandang si alim yang tunduk pada hawa nafsunya itu, sebaliknya kejahilan apa yang dapat disandangkan pada orang jahil yang tidak menurutkan hawa nafsunya.
Intinya untuk meraih ridho Allah haruslah kita menuruti hawa nafsu. Intinya untuk meraih ridho Allah haruslah tak menuruti hawa nafsu. Sebaliknya, orang yang menuruti hawa nafsunya akan memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk meraih ridho Allah, meraih apa yang dicita-citakan atau meraih wusul ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak boleh menuruti hawa nafsu kita. Dadose kita mboten pareng nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu niku wis ra karo-karoan ngoten. Kathah tiyang ingkang nuruti hawa nafsune tidak terasa kita itu telah menuruti hawa nafsu kita. Namun sebaliknya, orang yang menuruti hawa nafsunya akan memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tentu sudah jelas. Yang perlu kita perjelas sekarang adalah apakah yang dimaksud nafsu itu. Napa sih yang dimaksud nafsu? Nafsu niku adalah watak hewani yang ada dalam diri manusia. Dadose nafsu niku sejenis watak hewani yang sing manggen wonten awake dhewe niki lho, wonten diri kita. Dadose kangge ndorong keinginannya. Nah, napa maksudnya nafsu? Inilah yang dimaksud dalam semisal ayat Al-Quran berikut. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang dimaksud nafsu di sini adalah insting watak, dorongan dan tabiat yang dimiliki manusia dan seluruh hewan. Penjelasannya di atas telah gamblang, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kini mari kita bertanya tentang hal-hal berikut. Monggo kita sareng-sareng Mbak nyimak hal-hal atas di bawah niki. Nopo landasan Ibnu Athaillah bilang bahwa pangkal maksiat, kelalaian dan syahwat itu menuruti nafsu. Dan apa pula landasan bahwa taat bersumber dari ketidakrelaan atau tidak menuruti nafsu? B. Atau 2. Apa sebab menuruti hawa nafsu jadi pangkal maksiat dan tak menuruti nafsu jadi pangkal taat? C. Atau 3. Bagaimana cara agar orang Islam tidak menuruti nafsunya hingga bisa meraih ridho Allah Ta'ala? Terus pripun caranya agar kula panjenengan iki mboten nuruti hawa nafsune? Kangge awake dhewe niki saged diridhoi Allah Ta'ala, ngoten, meraih ridhone Allah. Terus pripun carane? Terus nopo sebabe menuruti hawa nafsu? Nuruti hawa nafsu niku dados pangkal, dados pusere maksiat lan jadi nopo menuruti nafsu jadi pangkal taat. Jawabannya untuk yang pertama, landasan Ibnu Athaillah adalah ayat berikut ini. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak ada aneh-aneh sedikit pun. Dan diperkuat dengan ayat berikut ini, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya
dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikanmu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Jawaban untuk pertanyaan B tentang sebab menurut hawa nafsu jadi pangkal maksiat adalah sebagai berikut. Bahwa nafsu seperti kita ketahui adalah potensi hewani yang terletak di dalam masing-masing diri kita. Coba perhatikan ayat berikut ini. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita dan anak-anak, harta dan banyak dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, di sisi Allah tempat kembali yang baik, surga. Makanya nuruti hawa nafsu niku mboten enten enteke. Nuruti hawa nafsu niku mboten enten enteke. Wonten alam fana menika nggih kados seneng kalih lawan jenis wanita-wanita, undang nyembong petuk wong ayu nglirak-nglirik lah niku. Wis duwe bojo sitok isih kurang maneh. Dipiringi satu cek kurang maneh. Dateng anak-anak semanten ugi diparingi dikumpulne donya akeh kangge anak-anake. Sampai orang ngerti wayah, orang ngerti waktu, orang ngerti nak harta niku titipane Allah Ta'ala. Sedangkan sembarang semuanya itu bakal hina, bakal hancur, bakal musnah. Sebab sak printen sih umure kita niki 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sedangkan saat niki sampun umur pinten. Kalau kita ini mau nopo nggih mau berpikir, mau mengimbang-imbangkan, maka kita akan menyadari hal itu. Yang banyak jahat dari jenis emas, mengumpulkan emas, perak, kuda, mobil, rumah dan sebagainya. Bahkan kebun sawah niku sampai wis ora oleh tuku malih saking luase. Sing kados koten niku monggo kita sadari sareng-sareng dunya niki nggih kados ngoten niku lho, kesenangan dunia. Awak niku disetir kalih nafsu, kalih hawa nafsu, seneng kalih dunya niku wau. Mboten nate prei nak nyambut gawe. Padahal mengke di mangke atau nanti di sisi Allah itu ada tempat yang paling indah, yang paling baik, yaitu surga. Teng mriku mboten enten susah, sorok dan sebagainya mboten wonten. Jika kita niku seneng kali keadaan dunia saniki, tertipu kali kenyataan dunia fana niki, mongko awake dhewe niku kleru, salah sing sak teman-teman. Padahal dunia niki bakal sirna, hilang. Kesenangan-kesenangan dunia niku mboten kita gawa, mboten kita beto. Teng hadirate Allah niku mboten kita beto. Sing kita beto napa sih? Napa kita saged nglumpukne dunya krana sing kuwata terus saged dibeto sampai mangke kita bisa menikmatinya? Enggak bisa. Itu nanti ada batasannya juga.
yang artinya Allah menciptakan nafsu itu dalam diri tiap manusia. Jika manusia berhasil melawan nafsunya, tak menuruti nafsunya, maka ia akan dimudahkan untuk taat pada Allah. Sebaliknya, jika manusia itu justru terlena dengan nafsu yang memang watak dalam dirinya, pasti ia akan jatuh pada kemaksiatan. Itu sebabnya mengapa para nabi, para wali, para ulama semua berusaha melawan nafsu dalam diri mereka. Nah, selanjutnya berikut jawaban dari yang C tadi. Bagaimana cara agar kita tak menuruti hawa nafsu? Jawabannya adalah bahwa Allah telah menyediakan obat untuk tiap penyakit yang diciptakannya. Tadi telah dicela bahwa manusia telah diwatak untuk senang menuruti hawa nafsunya. Menungso niku menung-menung ongso-ongso. Jadi menung-menung ongso-ongso sing digawa mrawa nafsune. Makane sebab itu manusia lemah di hadapan nafsunya sendiri. Cenderung awake dhewe niku seneng kali nafsune. Dalam Al-Quran menjelaskan watak manusia yang lemah dan tak punya daya kekuatan apa-apa sebagaimana berikut. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah, jika manusia itu tahu bahwa dirinya lemah atau melawan kekuatan nafsu yang terpendam dalam dirinya, maka manusia yang menyadari sepenuhnya akan hal ini, tentu ia tak akan bersikap sombong dan ujub. Dadosé nak tiyang niku pun nyadari teng mriku, pun ngerteni, pun paham, pun ridho tenan, ikhlas tenan. Niku tiyange mboten sombong, mboten ujub. Dados ngerti nek awake dhewe niki disukani Allah niku sing kados ngoten niku ngerti asal muasale awake dhewe, berasal dari mana kembali ke mana. Lah wong sakniki mawon cobilah sami-sami kita niki introspeksi diri, coba monggo kita sareng-sareng introspeksi diri sakniki. Cobi dipun emut-emut, kita niki kudu eling kelawan Allah Ta'ala sing nyiptakne awake dhewe sampai wontene awake dhewe wonten dunya iki. Lah sing kados ngoten niku lho, mbok ngiyo dikengken kali Allah Ta'ala niku sujud ridho ikhlas dateng sing nyiptakne, kok mboten purun, kok mboten duwe izin ngoten lho. Lah wong wis diwehi. Alah ngeten mawon, satu contoh ngeten mboten usah ado-ado. Kita riyen niku mboten saged napa-napa alibata, mboten saged napa tak ABC niku mawon mboten saged. Terus sekolah sampai saged ABC membaca dan lain-lain. Membaca Al-Qur'an, kitab, kita bisa. Terus nopo kita niki nate tawaduk dateng guru, tawaduk dateng sinten, padahal awake dhewe niku disuruh tawaduk dateng guru, dateng alim ulama, dateng para kiai, nanging awake dhewe niki kadang niku sombong nafsune sing gedhekne niku sing kali manusa, napa malih kali pangeran. Wis dikeki rezeki kali pangeran cek kurang.
Mane awake dhewe iki sedikit-sedikit ya kedah introspeksi diri. Sebaliknya ia akan selalu bersikap rendah. Dados tiyang nak sampun semerep wonten niku awake tiyang niku saged bersikap rendah diri. Di hadapan hambane Allah, nggih di hadapan Allah Ta'ala, dan memohon kepadanya untuk diselamatkan dari nafsu yang buruk. Dengan bersikap sedemikian maka ia akan menjadi hamba Allah yang sejati, yang sebenar-benarnya. Ia tidak jadi dados di awake niku mboten dadi budake hambane nafsu niku wau. Dados awake dhewe aja sampai disetir nafsu. Nah iso nafsu niku awake dhewe sing nyetir. Nah jika menuruti nafsu itu asas kemaksiatan, jadi apa bagusnya orang berilmu yang tenggelam dalam nafsunya? Dados napa? Gunane napa faedahe tiyang berilmu, kathah berilmu tinggi iso sembarang kalir, tapi nak tasik tenggelam, tasik disetir kalih hawa nafsune, napa faedahe? Itu sebabnya kenapa Ibnu Athaillah mau wanti-wanti kita agar menghindari orang berilmu yang seperti itu. Terus awake kudu menghindari tiang-tiang sing berilmu, sing tasik disetir hawa nafsune, nggih tasik seneng donya, tasik seneng sembarang niku wae lho, emas perak, apa malih anak, terus napa malih? Katalah sombong, ujub, riya dan sebagainya. Sebaliknya apa buruknya kebodohan? Dados nopo eleke kebodohan yang disertai kewaspadaan dan usaha menuruti hawa nafsunya, berteman dengan orang yang bermanfaat bagi kita, bisa membimbing kita untuk tawakal kepada Allah. Dadi nopo bento niku tiange goblok paribasane nek wonge tawakal dhateng Allah Ta'ala saged membimbing awake dhewe mboten napa-napa. Permasalahane awake dhewe niki mboten ngerti, mboten ngerti. Rahasia-rahasiane Allah niku awake dhewe mboten ngerti. Sing terpenting niku awake dhewe niku mboten kok tiyang niku sugih lan miskin niku mboten. Yang terpenting kelakuan akhlaknya orang itu. Dados umpama kaya kula ngeten iki iso ngomong, iso apa ora nglakoni. Bicara itu mudah, namun menerapkannya itu yang susah. Dados landasane mboten kok mergo sugih lan miskin. Landasane sing penting niku tiange taat, ikhlas, saged napa nggih teng dalane Allah Ta'ala, nah baru saged kita contoh. Mboten kok sing ilmune tinggi tapi tasik disetir kali hawa nafsune. Nanging tiang walaupun punya ilmu sedikit yang tidak disetir kali hawa nafsune, ngoten niku wau sedikit uraian mugi tansah menjadi inspirasi kita. Jika maupun bila ada tutur kata atau uraian kata di sini ada yang kurang benar maupun ada yang salah, mohon dimaafkan. Cukup semoga membawa manfaat faedah dunia akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma
sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.